Merasa janggal, ia akhirnya merusak speaker tersebut. Tetapi speaker itu justru menjadi-jadi, di mana speaker itu menyebut sebuah nama yaitu Babakar Diop dan mengeluarkan suara berisi percakapan antara Dumont dengan Pellegrini. Ternyata smart speaker itu telah disadap oleh Asane. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Apa kabar nih kalian? Kali ini kita akan kembali membahas alur cerita series yang berjudul Lupin. Series ini menceritakan kisah pencuri ulung bernama Asane Diop yang terinspirasi dari cerita Arsène Lupin. Ia ingin membalaskan dendamnya terhadap mantan bos dari ayahnya yang telah membuat dirinya kehilangan ayahnya karena dituduh mencuri kalung berlian yang pernah dipakai oleh Ratu Mary Antoinette. Ayahnya harus mendekam di penjara hingga bunuh diri. Asane yakin bahwa ayahnya tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan berusaha membuktikannya 25 tahun kemudian. Oke, mau tahu keseruannya seperti apa? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai oleh sebuah drone yang terlihat sedang mengintai rumah milik Pellegrini. Drone tersebut mencoba untuk membaca sebuah berkas, tetapi sayangnya para pengawal Pellegrini mengetahui hal tersebut setelah perimeter rumahnya rusak dan menimbulkan alarm. Lalu para pengawal membangunkan Pellegrini dan mengamankannya. Sementara yang lain mencoba untuk menghancurkan drone tersebut. Ketika mereka mencoba menghancurkan drone itu, usaha mereka sia-sia ketika drone tersebut rusak dengan sendirinya dan mereka lalu mengambilnya. Scene lalu berpindah pada Asane yang mengoperasikan drone tersebut di atas rumah Pellegrini. Scene berganti pada Dumont yang sedang bersantai di suatu kafe. Tetapi tiba-tiba muncul Asane yang langsung menodongkan pertanyaan pada Dumont yang berisi katakan tentang Pellegrini, sembari membawa hadiah sirke untuk Dumont. Awalnya ia tak ingin membicarakan tentang Pellegrini, tetapi Asane mengancam dirinya melalui keberadaan istrinya yang tak ada di kantor, dan ancaman Asane pun berhasil. Dumont memberikan ia informasi tentang seseorang yang bernama Fabien Berriot, seorang jurnalis yang beberapa tahun lalu hampir saja bisa menghancurkan karir Pellegrini. Ia menyuruh Asane untuk mencari nama tersebut dan meminta bantuan padanya. Setelah cukup puas dengan informasi yang Dumont berikan, Asane pun lalu pergi dari tempat tersebut. Setelah Asane pergi, Dumont buru-buru menelpon istrinya dan menanyakan keberadaannya. Istrinya menjawab jika ia berada di kantor. Lalu dengan cepat Asane menggali informasi tentang Fabienne Berriot. Ia mendapatkan beberapa informasi tentang dirinya yang mencoba untuk menggulingkan kerajaan Pellegrini, termasuk bukunya yang berjudul Uang Kotor Sistem Pellegrini. Ia pun langsung memesannya dan mulai membaca buku tersebut. Scene berpindah pada seorang wanita tua yang baru saja selesai berbelanja untuk kebutuhannya. Sesampai dirinya di rumah, ia melihat Asane yang sudah berada di rumahnya. Takut karena ia mengira jika dirinya diancam, ia tak mengaku jika dirinya adalah Fabienne Berriot ketika ditanya oleh Asane. Lalu Asane berkata jika dirinya merupakan penggemar Berriot dengan menunjukkan bukunya. Kemudian Asane membahas tentang Pellegrini, musuh mereka bersama. Berriot bertanya, bagaimana aku bisa mempercayaimu jika kau tak bekerja untuk Pellegrini? Asane pun terdiam. Lalu ia berkata jika 25 tahun yang lalu ayahnya dijebak oleh Pellegrini, ia menyebloskan ayahnya ke penjara sebagai pencuri, dan karena ayahnya malu, ia pun bunuh diri. Ternyata usaha Asane tak membuahkan hasil setelah Berriot tetap menolak untuk membantunya, karena Berriot tahu jika Pellegrini mempunyai mata-mata di mana-mana. Lalu Asane pun pergi dari rumah miliknya meninggalkan buku yang ia tulis. Scene beralih pada kepolisian yang mewawancarai Dumont terkait pria yang menculiknya adalah pria yang sama dengan yang mencuri kalung di Louvre. Dumont menyangkal pertanyaan tersebut. Ia berkata jika pencurian terjadi 3 minggu lalu, sedangkan pelaku pencurian tersebut tak kunjung tertangkap. Sekarang kepolisian ingin membahas tentang pria yang menculiknya. Lalu Guinnera menjelaskan jika motif dari penculikan serta pencurian itu mirip dengan kisah dari pencuri Jatmika yaitu Arsène Lupin. Lalu Kapten Polisi juga berbicara jika ia mendapat rekaman kamera dan mereka bisa membuat sketsa gabungan agar bisa mendapatkan wajah pria yang menyerang Dumont. Ia pun mempersilahkan mereka melakukan hal itu dan lalu menyuruh mereka pergi. Lalu setelah mereka pergi, Dumont mendapat SMS dari Pellegrini yang berisi, "Kau ingin berbicara tentang Babakar Diop? Kapan?" Dumont membalas SMS tersebut dengan, "Aku perlu informasi lebih lanjut, nanti aku kabari."
Lalu scene berganti pada Asane yang tiba-tiba didatangi oleh seekor anjing milik Berriot, dan dirinya langsung tahu dan menghampiri Berriot yang sedang berada di mobilnya. Asane bertanya tentang bagaimana ia menemukan dirinya, dan Berriot menjawab jika ia tak pernah mengungkap sumbernya. Lalu Asane masuk ke dalam mobilnya, dan Berriot menyatakan jika dirinya bersiap untuk membantu Asane. Kemudian ia menanyakan nama dari Asane, dan ternyata Asane berbohong dengan berkata jika namanya adalah Berlat. Mendengar nama tersebut membuat Berriot tertawa karena ia mengetahui jika Asane sedang membohonginya. Ia kembali menanyakan nama asli dan Asane menjawab Jean Daspry. Berriot mengakui usaha Asane, lalu ia membuka pintu mobilnya dan jika Asane benar-benar tak memberitahu nama aslinya, ia tak akan membantunya. Dan Asane pun memberitahukan nama aslinya, yaitu Asane Diop. Lalu mereka berkenalan dan barulah Berriot mengakui jika ia memang Fabienne Berriot. Lalu untuk pertama kalinya Asane membawa orang asing ke rumahnya. Mereka lalu membahas tentang Pellegrini yang menjebak ayahnya demi mendapatkan uang asuransi. Lalu Berriot menanyakan tahun kejadian tersebut dan Asane menjawab tahun 1995. Berriot lalu berkata jika kejadian itu memang benar, karena pada tahun 1996 perusahaan milik Pellegrini hampir bangkrut, dan ia mencoba menjebak ayah dari Asane demi mendapatkan asuransi dan membangkitkan perusahaannya. Asane berkata jika mereka membutuhkan sesuatu yang besar untuk berhasil menghancurkan Pellegrini. Kemudian, scene berganti pada pihak kepolisian yang mencoba untuk menggabungkan sketsa wajah milik Asane Diop. Lalu scene kembali berpindah di mana Berriot membawa Asane pada perusahaan jurnalis, tempat di mana ia dulu bekerja sebelum Pellegrini memecatnya. Ia menyuruh Asane untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut dan mengambil perekam berwarna hijau dalam sebuah berkas olahraga tahun 80-an. Asane menanyakan isi dari perekam tersebut dan Berriot menjawab jika perekam tersebut berisi pertemuan Pellegrini yang bisa menjawab bukti untuk mereka. Kemudian Asane menunjukkan trik sulap miliknya dengan menyamar sebagai seorang pecundang. Asane pun memasuki perusahaan itu sebagai seorang kutu buku, membawa sebuah berkas. Lalu Berriot membantunya dengan menelpon resepsionis dan mengaku sebagai Nyonya Lacombe. Ia menyuruh resepsionis itu untuk menunjukkan kantornya pada seseorang yang membawa berkas dengan ciri-ciri kulit hitam tinggi memakai kacamata. Hal itu dimengerti oleh sang resepsionis yang langsung membawa Asane ke kantornya. Sementara itu, polisi masih berusaha untuk membuat sketsa wajah Asane dengan mewawancarai saksi-saksi yang pernah melihat wajahnya. Kita kembali ke perusahaan jurnalis, di mana Asane telah berhasil membawa perekam tersebut. Lalu sang resepsionis berkata pada temannya, jika orang itu merupakan informat tingkat atas dan ia mengirimnya ke Nyonya Lacombe. Bukannya terkejut, teman dari resepsionis itu justru berkata jika Nyonya Lacombe sedang mengambil cuti. Mendengar hal itu, ia langsung mengejar Asane, tetapi sayangnya Asane berhasil kabur. Mereka lalu memutar perekam itu dan menonton cuplikan video yang berisi Pellegrini sedang bertransaksi senjata ilegal dengan rekannya dan terlihat ia mencoba untuk memeras rekannya itu. Lalu Berriot menjelaskan jika penyerangan pada Kuala Lumpur tahun 1996 adalah sebuah ajang balas dendam oleh Pellegrini. Setelah menonton cuplikan tersebut, Asane memiliki ide untuk memposting video tersebut ke Twitter agar semua orang tahu. Kemudian scene berpindah pada Pellegrini yang sedang mengadakan rapat, tetapi tiba-tiba seluruh rekannya bermain HP dan salah satu asisten dari Pellegrini menunjukkan sebuah video pada Juliet. Akhirnya Juliet meminta seluruh orang yang berada di ruangan tersebut untuk keluar. Lalu Juliet ingin ayahnya menjelaskan tentang video tersebut. Pellegrini hanya menjawab jika ia bisa dengan mudahnya menghapus video tersebut yang dikirim oleh akun bernama Salvator813. Sehari setelah video itu beredar, para wartawan serta jurnalis langsung menghubungi rumah milik Pellegrini untuk diminta penjelasannya. Terlihat di situ ada pula Berriot yang menyamar sebagai jurnalis. Para wartawan langsung meminta penjelasan pada Pellegrini dan Pellegrini hanya menjawab jika ada seseorang yang mencoba untuk merubuhkan integritas perusahaan yang telah ia bangun dan ia justru menantang anonim bernama Salvator813 untuk menunjukkan wajah aslinya dan membuktikan pada dirinya sendiri. Setelah selesai berbicara, Berriot lalu menanyakan keterlibatannya dalam jatuhnya korban Kuala Lumpur. Semua orang langsung terdiam termasuk Pellegrini. Tetapi ia tidak menjawab pertanyaan tersebut dan langsung beranjak pergi. Berriot sangat puas setelah menanyakan hal itu, tetapi sayangnya ia justru dalam bahaya setelah dalam perjalanan pulang ia diikuti oleh mata-mata dari Pellegrini. Berriot mencoba mengecoh mata-mata tersebut hingga akhirnya ia berhasil masuk ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, ia lalu menceritakan pengalamannya yang sangat berkesan. Tak lupa Asane mengapresiasi kinerja dari Berriot dengan memberikannya bunga. Lalu Berriot bercerita jika mata-mata dari Pellegrini mengikutinya. Tetapi ia percaya diri jika telah mengecoh mata-mata tersebut. Asane berkata, "Apa kau yakin?" Dan Berriot menjawab, "Sangat yakin." Kemudian Asane memberitahu Berriot jika ia telah menghubungi The Other Edition dan memberitahu jika Salvatore ingin membuat debut di televisi. Awalnya Berriot yang ingin menjadi Salvatore tersebut, tetapi Asane menolak karena ia telah berbuat banyak dalam masalah ini, dan biarlah dirinya saja yang tampil dengan nama Salvatore. Scene berganti di mana para polisi melaporkan hasil sketsa gabungannya pada Dumont. Mereka berhasil membuat 4 sketsa dari 4 saksi yang berbeda, dan Dumont lagi dan lagi berkata jika sketsa yang telah mereka buat tak ada yang sama dengan penculik yang menculik dirinya. Lalu ia membuat keputusan untuk memberhentikan Guinera dalam kasus ini. Lalu scene kembali beralih pada Asane yang sedang bersiap-siap untuk tampil di acara televisi. Terlihat ia mencoba untuk mengganti penampilannya dengan berias, dibantu oleh Berriot. Kemudian setelah ia selesai merias wajahnya, ia langsung tampil pada sebuah acara di The Other Edition. Dan seperti yang bisa kita lihat, Asane benar-benar menyelamatkan wajah aslinya dengan menyamar sebagai seorang pria tua. Lalu wawancara pun dimulai dan sang pembawa acara menampilkan video yang Salvatore posting di Twitter. Tetapi ketika video itu diputar, isi dari percakapan di video itu berbeda dengan video yang Salvatore posting. Mereka merasa aneh. Asane berkata pada pembawa acara tersebut, "Kau dibayar berapa?" Lalu tak lama, para pegawai Pellegrini hadir dan tentunya Pellegrini ada di sana. Merasa dirinya sudah tak aman, Asane pun pergi dari tempat tersebut. Tetapi sebelum ia pergi, ia melawan pengawal Pellegrini terlebih dahulu, hingga akhirnya ia bisa kabur. Pellegrini sangat kesal karena ia tak bisa menangkap Asane, dan ia ingin seluruh gedung digeledah. Lalu ia tiba-tiba ditelepon oleh putrinya yang berkata jika ia mengetahui siapa Salvatore itu. Lalu ia memperjelas perkataannya dengan berkata jika Salvatore adalah Asane Diop, anak dari Babakar Diop. Lalu ia menanyakan apa yang ia inginkan dari mereka, dan Pellegrini menjawab menghancurkan kita. Scene lalu berganti pada Berriot yang sedang menulis sebuah surat. Lalu terdengar ketukan pintu yang ia kira adalah Asane yang telah pulang dari wawancaranya. Tetapi ketika ia membuka pintu tersebut, orang yang mengetuk itu justru adalah mata-mata dari Pellegrini yang mengikutinya sewaktu ia menghadiri wawancara Pellegrini. Lalu mata-mata itu menanyakan alamat Asane Diop padanya dan memberi Berriot sebuah pelajaran. Ia terus didesak untuk menjawab pertanyaan dengan mencekik Berriot. Tetapi Berriot hanya tersenyum, hingga akhirnya Scene menampilkan anjing dari Berriot menghampiri Asane, dan ia lalu merasa ada yang tak beres. Benar saja ketika Asane tiba di rumah Berriot, ia menemukan jasadnya telah tergantung. Melihat kejadian itu membuat Asane sangat terpukul dan ia terlihat menangisi jasad tersebut. Sementara itu di satu sisi, Guinera membandingkan sketsa wajah yang telah ia buat dengan wajah dari Salvatore yang muncul di televisi. Ia meyakini jika orang itu adalah orang yang sama. Dan scene terakhir memperlihatkan raut wajah dari Asane yang sangat emosi. Bersambung. Gimana? Seru nggak nih film series Lupin karya Netflix di tahun ini? Gimana teman-teman, apakah kita lanjut ke episode selanjutnya? Oke, komen aja di kolom komentar gimana baiknya. Oke, segitu dulu video kali ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.